endorse ya, kamu 5 tahun itu udah endorse ya, udah di endorse oleh sekolah musik ya, cuman belum ada Instagram. Iya belum ada Instagram, Gitu. tapi gue nggak ikut les lagi, terus Yamaha juga kebetulan kelar kan, abis itu udah bener-bener senyap aja. Karir gue tuh udah oke, tau-tau di dep hilang. Iya. Mas, di saat anak-anak SMP SMA baru ngerasain festival, gue dari TK udah festivalan gitu. Gila, dari iya sih, SD dari TK gue banget. udah festivalan. Pindah nggak bawa drum nih, terus sedangkan lagu-lagunya kan kamu tanda kutip harus ngulik lagi lah. Cara mengulik tuh loh, maksudnya entah dengan drum atau tanpa drum itu kamu gimana waktu itu? Selama berapa waktu? Kasur aja. Dengan ngulik dengerin terus main gitu. Main di kasurnya nyusun bantal aja udah mas. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serudeng, seru-seruan bareng Laudeng. Wah, udah lama banget nih kita nggak ketemu. Dan kali ini sangat spesial karena bintang tamu satu ini udah gue booking dari 2020. Baru bisa jadwalnya di 2022. Kalian bayangin seberapa sibuknya beliau. Nah, tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngenalin sebuah tempat nih yang sangat menarik. Ini dia, Mendadak. Ini tempatnya di Bilangan Pejaten. Ini sangat cozy, kalian bisa ngopi, bisa kerja, bisa have fun, bisa chillin bersama teman-teman. Dia punya parkiran yang sangat luas dan juga tempat outdoor yang sangat menarik. Oh, nice banget. Nah, kalau kalian tidak suka dengan yang berisik-berisik, kalian bisa juga menikmati tempatnya di indoor. Dia juga punya tempat di dalam untuk kalian bisa bekerja dan juga hangout bareng. Nah, jadi kalian kalau bingung langsung saja ke Mendadak. Ini nanti alamatnya gue kasih di sini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah seorang drummer, YouTuber, apalagi ya, pokoknya dia banyak deh, content creator. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama drummer kebanggaan Indonesia, salah satu drummer muda berbakat kebanggaan Indonesia. Ini dia, Gilang NR loh, Nada Rahayu. Nada Rahayu, bukan ya? Nada Raharja. Nanda Raharja, oh Rahayu sih, cewek. Ini ada backsound tepuk tangan. Ada nanti, tepuk tangan. Akhirnya ketemu di sini. Akhirnya ketemu juga akhirnya. Ini gila 2020 kita ke 2022 ya. Terlalu lama sih mas. Iya benar. Anda juga sibuk soalnya. Sedikit, aku sedikit. Dia Kamu sibuk, lebih banyak. saya lumayan. Makanya gue kesini biar mas job dong gitu. Pasti tanggalnya nggak ada yang masuk, yakin aku. Yakin 1000%. Jadi Gilang ini adalah drummer Kotak, pasti teman-teman udah sangat tahu. Dia juga punya YouTube channel. Betul sekali. Betul sekali. Terus content creator. Terus kamu tuh lebih senang dikenal sebagai apa sih? Musisi aja sih. Musisi aja ya. Emang jiwa musisi? Jiwa musisi. Ya, ya? konten kreator mah cari sambilan-sambilan aja sih. Keren. Ini nih. Tapi lebih ini sebenarnya konten kreator, kenapa jadi konten kreator itu salah satunya adalah gue pengen banget bisa kenal sama musisi-musisi mas. Oh oke. Benar. Ya, betul. Mengatasnamakan konten tapi itu kayak sebenarnya gue tuh pengen kenal sama lo gitu. Iya benar. Sebenarnya lebih ke situ. Dan sih. bisa lebih luas ya. Iya. Kayak nggak harus kenal drummer doang. Enggak, iya makanya kenapa yang pada lihat konten gue di 2021 ya waktu pandemi ya itu kan sama gitaris, sama basis gitu-gitu. Malah kita harus collab mas karena gue pernah collab sama Mas Omo Pigaskins. Oh, drum sama Ki malah. Drum sama Ki ya. Berarti abis ini gue sama Mas Laudeng. Keren, bisa banget. Nanti kita atur aja tuh ya. Nah, Lang biasanya aku tuh bertanya ke semua teman-teman. Gue nggak tahu nih kamu nonton apa enggak ya? Nonton, aku nonton yang edisi Mama Cua tuh nonton. Oh iya benar, Macu juga itu banyak tuh subscribernya, viewersnya. Nah, biasa aku tanya tuh kan kayak sekarang kan orang tahu kamu drummer Kotak, kamu content creator, kamu udah bermusik lah kemana-mana. Awalnya itu gimana sih Lang? Maksudnya kamu emang diarahkan orang tua kah atau gimana tuh proses mengenal musiknya? Basically keluarga gue emang keluarga musisi. Oke. Terus jadi kayak seperti itu natural banget, nggak yang dipaksa dan nggak yang nggak yang haruskan banget sih. Kebetulan orang tua emang musisi, cuman ya jalan lu mau kayak gimana, gue support cuma gitu aja orang tua gitu. Ya kebetulan emang gue juga tertarik dengan musik kan. Iya Akhirnya dari umur 3 tahun udah mulai digembleng. Ya gue dicekokin musik lah. Iya udah dicekokin musik waktu itu sama bokap, dan kebetulan kan bokap juga ya karena lingkungan musik ya, jadi kayak gue mulai banyak denger genre, banyak denger band yang ini jadi perbendaharaan secara nggak langsung akhirnya jadi perbendaharaan.
Terus akhirnya sampai ke 5 tahun itu gue sempat dapat Museum Rekor Indonesia waktu itu. Kecil kan, tahun 99. Habis itu kebetulan yang nilai gue tuh Om Agung Gimbal. Dewa. Terus karena itu kan gue dinilai di sekolahan ya, di sekolah musik ya. Setelah event itu selesai, yang punya sekolah musik itu sempat nyamarin ke bokap. Kenapa nggak lu lesin anak lu di sini? Karena sayang banget. Maksudnya otodidak tuh jadi basic aja, tapi jangan lu pertahankan otodidak itu buat kalau emang dia mau di musik, jangan pertahankan otodidaknya doang gitu dalam tanda kutip. Akhirnya ya karena waktu itu kan orang tua gue kayak ya sederhana banget ya, dari keluarga sederhana banget. Ya mikir-mikir dulu lah gitu. Udah deh gue gratisin sampai gitu. Jadi udah endorse ya? Kamu 5 tahun itu udah endorse ya? Udah di endorse oleh sekolah musik ya? Cuman belum ada Instagram. Iya belum ada Instagram. Tapi orang tua gue juga gak enak masukkan kan. Udah deh ambil tengah-tengah aja, gue tetap bayar. Akhirnya udah lu bayar separuh deh apa-apa gitu. Diskon lah, diskon. Akhirnya gue les di situ. Oke. Nama sekolahnya apa? Purnomo Musik. Masih ada? Udah jarang aktif sih mas. Sayang banget, itu legend banget karena banyak banget drummer-drummer Semarang ya. Semarang. Jago-jago dari situ. Wah mantap itu. Itu harus dilestarikan ya buat ekosistemnya biar terus. Itu dia. Keren. Jadi berarti kamu tuh awalnya otodidak ya? Otodidak. Keren ya 5 tahun otodidak itu. Tapi berarti di rumah ada drum? Itu tuh dulu drum om. Oke. Lucu banget mas. Jadi om gue tuh agak pelit memang. Masih ada? Masih ada orang. Masih ada. Ternonton lagi. Pasti nonton. Dia selalu nonton. Beliau tuh agak pelit waktu itu ya. Jadi kayak drum dipukul dikit dia tuh udah matanya udah melotot-melotot gitu. Sesayang itu kali ya sama alat sayang. Iya. Sampai segitunya gitu. Sekarang juga, kalau ada apa lempar om dong. Gak apa-apa om, berkat ketidakpelitan om waktu itu. Tapi ya mungkin itu proses kali ya. Akhirnya ya bokap support banget sih. Maksudnya ada dana, ya udah deh beliin drum. Waktu itu ingat banget drum pertama gue tuh drum Prince. Anjir Prince, iya kan. Drum Prince gitu, simbal yang dipukul bengkok. Ya itu proses sih. Terus belajar basicnya itu pukul, ngeritem gitu. Itu natural aja sendiri atau dulu belum ada YouTube dong? Iya. Sebenarnya gini, itu kan basic itu kan natural karena gue udah kebentuknya itu dari otodidaknya. Iya. Cuman kan gue nggak tahu itu basic apa gitu. Iya. Maksudnya gue harus tahu secara ilmu atau teknisnya seperti apa basicnya. Cuman semakin kesini, kebetulan gue dapat guru namanya Pak Roni. Saya thanks banget buat Pak Roni, itu guru gue banget. Harusnya tuh guru gue tuh Om Agung Gimbal. Oh gitu. Beneran, harusnya guru gue Om Agung Gimbal, tapi karena waktu gue masuk baru pertemuan pertama beliau caps ke Jakarta waktu itu sama Kamadatu apa Sakadatu ya bandnya itu. Oke. Sebelum gue jauh. Iya. Setelah itu karena beliau mungkin lihat potensi dari gue ya, jadi kayak seakan-akan gue dianak emaskan gitu sama beliau. Oke. Yang harusnya les cuma sejam jadi di 2 jam gitu. Yang harusnya abis les kasih PR udah. Jadi beliau tuh sampai kayak dia punya kaset baik banget beliau, punya kayak Akra Jimbo, Dev Wekel, Kolayuta dan lain-lain, dicekokinnya tuh dari dia. Jadi gue waktu itu masih ngopi CD mas. Di kopi CD, terus kayak waktu itu kan masih pakai Yamaha terus dipakai disket. Pakai disket, iya. Masih gitu belajar masih kayak gitu. Zaman sekarang mah anak enak banget ya. Lu mau belajar basic, buka YouTube udah tersedia dari semua. handphone langsung bisa, nggak perlu. Lu punya duit tinggal lu mau guru siapa tinggal di kontak. Benar. Zaman dulu susah banget. Susah banget. Gue bisa belajar ilmunya Om Gilang Ramadan ya gue harus datang ke kliniknya, nge-speak biar bisa deket. Baru Gil latihan yang gini-gini, baru bisa gitu. Ketemu Om Denny AJD waktu itu, deket harus yang nge-speak dulu baru bisa nanya. Iya, maksudnya kan basic. Ya, gue manggil beliau-beliau ini anjir duit siapa gitu. Iya benar. Ya dari situ sih. Iya benar. Wah, menarik banget ya perjalanan karir musik seorang Gilang nih. Asik. Udah kayak MC presenter. Lu gimana kalau bikin ini aja Mas, acara-acara talk show. Ya, lu yang bikin, lu yang buka. Lu cocok banget soalnya. Nah, tapi menarik ya maksudnya masa kecil lu sama bermusik itu lumayan unik gitu. Dari yang otodidak terus tiba-tiba ditawarin sekolah musik tadi. Terus berarti sekolah musiknya berapa lama tuh di Purnomo itu tadi? Gua hitung terbilang nggak lulus Mas. Jadi after harusnya gua udah lulus, gua memutuskan untuk sekolah. Jadi
perjalanan gue les itu, gue sempat ikut Asian Beat tuh. Oh sempat ikut Asian Beat, oke. Ya puji Tuhan, waktu regional nasional Jakarta kan, di Balai Kartini kalau nggak salah. Oke. Gue dapat ini, the best drummer waktu itu. Oh itu tahun? 2005, 2004 atau 2005 gitu. 2005 tuh kamu berarti berapa tahun tuh? 20? SD. Belum ya? SD. Oh iya bener SD 2005. SD gue SD 11 tahun tuh ya kamu? Kelas 5 lah, ya, masih ya. SD banget, masih kecil banget. Dari situ mulailah diajak ya, gue sempet sama Yamaha dulu mas. Oh 2 tahun. Oh sempet? Iya, udah. jadi gue klinik kemana-mana sama Yamaha. Masih belasan tahun tuh? Iya masih belasan tahun lah ya. Nah gara-gara itu akhirnya gue memutuskan buat nggak sekolah musik nih, nggak nerusin sekolah. Ya. Karena udah nyaman kali ya. Udah dibayar waktu itu? Udah. Klinik ayah. Udah kenal uang. Tapi uangnya masuk ke bokapnya, bukan ke gue ya. Iya. Ya tapi mungkin karena kesibukannya hektik itu juga kali ya, jadi kayak sekolahnya kayaknya. Sebenarnya itu sih bukan jadi kayak solusi gue nggak ambil sekolah musik lanjut karena gue ini sih enggak sih, sebenarnya bukan itu sih, karena gue nggak naik kelas sekali gue. Gara-gara tur bolos mulu. Iya bolos mulu, gue nggak pernah masuk sekolah mas. Jadi dari bandara pernah tuh, maksudnya dipaksain masuk sekolah dari bandara, nyampe sekolah tuh jam 9. Itu di Semarang? Di Semarang. Oh, oke. Jadi terus bokap kayak ngizinin masuk gitu, cuman kan nggak bisa gitu terus-terusan ya. Terus sebelum misal nih, gue harus flight siang, sedangkan kan belum beres. Gue tuh dari pagi tuh pura-pura sakit gitu. Anjir. Sampai segitunya biar pulang sampai segitunya. Capek kan gitu. Kebetulan juga karena emang udah sering bolos, udah nggak naik kelas sekali nggak naik kelas, terus bokap bilang, lu gimana? Lu mau fokus banget atau nerusin sekolah? Kalau lu akademis dulu deh, minimal lu punya title kata dia. Minimal lu punya ijazah SD, SMP, SMA. Gitu mas. Dari situ akhirnya ke-cut dunia permusikan gua. Oh gitu. Gua nggak ikut les lagi. Terus Yamaha juga kebetulan kelar kan. Abis itu udah bener-bener senyap aja. Karir gua tuh udah oke, tahu-tahu hilang. Iya. Hilangnya bener-bener stop semuanya gitu. Stop. Nah, gua baru nitis lagi tuh, maksudnya meniti-niti lagi tuh karena ya namanya passion ya, gue suka musik ya. SMP yang tadinya gue udah nggak ikut, mas. Di saat anak-anak SMP SMA baru ngerasain festival, gue dari TK udah festivalan gitu. Gila, dari SD gue udah festivalan. Kumpulan gue sama orang-orang yang lebih tua dari gue gitu, jauh banget. Cuman karena kan passion ya, akhirnya gue iseng-iseng nilai gue tuh jeblok banget ya karena gue udah males banget sekolah, gue pengennya musik gitu. Cuman bokap gue tetap maksa gue untuk akademis. Gue muter otak gimana caranya gue bisa ngatrol nilai-nilai gue dan gue bisa memuaskan hasrat bermusik gue. Bikinlah gue band festival waktu itu. SMP, SMA gue bikin menang dari situ. Udah mulailah gue kenal banyak orang. Gue bikin band, gue bikin apa dari kota Semarang. Lulus SMA gue langsung ke Bandung mas. Gue nggak nerusin kuliah. Oh oke. Nah ke Bandung itu? Ya pengen ngeband. Oh kenapa nggak ke Jakarta waktu itu? Ya. Banyak yang menyarankan seperti itu pada saat itu. Ya benar. Tapi banyak banget pilihan yang kita ambil karena waktu itu kan di Bandung itu deket sama rumah kakek vokalis gua. Jadi kalau amit-amit nggak ada uang pun ya makan bisa gede gitu ya. Mikir gitu. Terus ngontrak rumah tuh masih murah. Ini benar seband pindah? Seband pindah. Keren. Mereka memutuskan buat seband pindah. Temen gue yang udah beberapa semester cabut kuliahnya. Caps. Gue bener barusan coret-coret mas. Seminggu kemudian gue langsung pindah. Langsung nggak pakai lama. Ya udah tapi karena mungkin belum jalannya mungkin. Akhirnya 2016 kalau saya anak-anak cabut balik lagi ke Semarang. Iya. Gue tetap stay di Bandung. As a pelayan Tuhan. Iya, aku tahu kamu punya band rohani itu kan. Iya. Zaman itu. Iya, akhirnya gue emang jadi full timer. Full timer itu ya. Itu gereja ya, apa komunitas? Tadinya semacam ini sih, persekutuan gitu. Persekutuan community gitu. Tapi sekarang dia punya gereja. Sekarang akhirnya punya gereja. Kamu udah cabut? Enggak, gue tetap masih tetap? sampai sekarang. Jadi gue seminggu sekali gue pulang ke Bandung. Wah keren, itu teman-teman harus contoh tuh. Ya sebenarnya sih nggak gampang sih mas, jujur aja. Gue kadang daging ini meronta-ronta, iya kan. Tapi ya balik lagi ya, Tuhan tuh nggak ini ya, tidak melanggar janjinya. Asik.
Nggak pernah mengingkari janji. Keren. Berarti kamu tetap mengingat ya dari mana kamu berasal ya. Kan di Bandung kan gereja banyak di sini Mas gitu. Gue juga puji Tuhan gue punya teman-teman baik yang gue ditawari pelayanan juga gitu. Tapi kan gue tuh bertumbuhnya di sana gitu. Gue nggak apa-apa ya kita pelayan bareng gitu. Tapi ada satu hari yang gue memang ya gue mau pulang gitu. Ya rumah gue di sana. Gitu. Gitu. Keren, mantap. Hilang. Nah, gue dengar-dengar dulu pernah ikut Dream Band. Kamu pernah ikut Dream Band? Iya. Tahun berapa tuh? Kelas berapa lah? Dream Band itu sebelum gue Asian Beat. Oh justru Dream Band duluan? Dream Band duluan. Tadi. Ya, gue masih SD Mas, bocil banget. Jadi gue tuh udah lolos tuh sebenarnya. Ini Semarang? Jogja, gue ikut regional. Oh regional Jogja, oke. Gue udah lolos sebenarnya. Cuman waktu mau ke karantina, tau-tau gue di-cut Mas. Oh dari panitia? Iya, karena kan gue kecilan. Iya, kriteria umur kan nggak memadai kan gitu. Itu ya tahunnya kotak itu. Tahun kotak. Oh, Dream Band pertama itu. Gue ikut terus, wah udah jauh-jauh udah kayak gitu. Diantar bokap. Nggak masuk. Karena emang umur. Karena udah bilang karantina dan lain-lain terus umur eksploitasi anak. Oh iya benar. Tapi nggak apa-apa itu kan pengalaman ya. Iya. Akhirnya dipertemukan sama kotak benar. Balik lagi, jalan Tuhan kita nggak Jalan Tuhan kita nggak tahu. Iya benar. Gue tuh sempat loh Mas di Bandung itu kayak, ya gue bermusik tetap sih di gereja, tapi kan gue kan punya passion yang ya gue pengen banget berkembang di dunia musik sekuler gitu. Iya. Sampai satu titik, wah kayaknya susah banget kan gue resign dari band gue kan karena gue standby di Bandung. Gue resign. Mau bangun karir lewat band susah banget, gak gampang kan gitu. Aduh, kayaknya gue di sini aja deh. Gue udah sampai di titik itu. Oh, oke. Tapi gue tetap maksimalin. Udah gue pelayan, gue maksimalin aja deh. Ya mungkin Tuhan lihat itu. Lihat di situ ya, Tuhan lihat hati ya. Asik. Jadi di Bandung tuh benar-benar pure pelayanan aja setelah teman-teman. Iya, pelayanan, ngajar, weddingan. Oh, weddingan juga. Session, iya. Tapi itu pun berarti kamu dari nol banget, maksudnya nggak punya kenalan di Bandung dong, cuman ya teman-teman band tadi itu. Iya, bener-bener kayak ada teman gereja yang kayak, lu punya kenalan I.O nggak gitu, masukin dong gue gitu-gitu. Iya. Terus gue sok-sokan nongkrong di mana gitu lah. Iya. Tapi kan misalnya berarti kan kita bisa lihat kamu tuh aktif, ya misalnya mencari linknya gitu, mencari kenalan sana sini. Nah itu kan mental ya, menurutku itu mental lah. Iya Mas, karena gue pikir gue nggak punya siapa-siapa gitu. Ya gimana caranya gue bisa bergaul ya gimana gue mendekatkan diri gue ke teman-teman gue gitu. Teman-teman baru gue ya. Makanya nggak dapet sesuatu dalam artian gue nggak dapet job pun nggak masalah. Tapi kan yang penting gue bisa kenal lu. Banyak yang gue bisa ambil dari lu. Benar. Lu ilmunya kan bisa gue ambil gitu. Benar. Bisa gue terapkan di tempat lain kayak gitu. Ya, jadi nggak melulu gue kenal harus dapet relasinya tuh harus dapat job atau yang gitu juga. Benar-benar. Nah, menurut gue itu penting karena mindset awalnya ya tadi dulu, maksudnya kayak pengen berkenalan dulu, pengen dapat minimal ilmunya atau kebiasaan kita udah denger ceritanya kan. Karena yang ada kejadian lah, mungkin nggak semua tapi pasti ada beberapa kejadian yang karena dari awal pengen bangun relasinya karena job, begitu nggak dapat job sakit hati. Iya, itu kan. Nah itu kan jadi nggak enak ya. Itu kan nggak enak ya, maksudnya kayak nothing tulus aja gitu. Benar. Kayak sesimpel apa ya, daripada gue ngapa-ngapain, ya udah gue keluar nongkrong gitu. Ngobrol aja udah. Kan kayak gitu ya Mas, ya maksud gue kayak ya kayak orang di pasar aja sih, yang jual bawang tuh juga udah serentet gitu. Tapi kan namanya rezekinya kan masing-masing. Gue pikir kayak gitu, ya udah maksudnya gue nggak terlalu mikirin itunya gitu. Job mah ya gimana Tuhan ngatur, yang penting gue ngebuka diri gue untuk gue perbanyak relasi, gue perbanyak kenal teman-teman gitu. Makanya gue ketika di Jakarta, puji Tuhan gue dapat kesempatan ini. Yang nggak gue lewatkan adalah gue mau cari teman sebanyak-banyaknya. Gue bisa kenal musisi sebanyak-banyaknya. Dan kebanggaan gue adalah ketika gue ngelihat banyak sosok yang gue lihat beliau-beliau ini jauh sebelum gue jadi apa-apa gitu. Gue lihat mereka di TV, gue lihat mereka di YouTube, gue melihat mereka sebagai sosok besar gitu. Akhirnya gue bisa duduk bareng ngobrol gitu kayak gila, apa ini gitu. Kayak itu tuh buat gue udah seneng banget pas itu. Makanya gue nggak mau menyanyiakan ketika gue udah ada di Jakarta gitu, udah tinggal malah sekarang di sini. Jadi kayak nggak ada waktu buat apa ya, wasting time untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Benar. Keren banget nih. Nalang, mundur dikit nih. Kenapa drum waktu itu? Tadi lupa ini. Maksudnya kan emang langsung dicekokin bokap pokoknya drum. Nggak alat musik lain? Atau kamu pernah nyoba yang lain?
Kenapa drum? Karena mungkin waktu itu karena masih kecil kali ya Mas ya. Anak kecil kan seneng banget sama alat musik yang rame kan. Rame ya, yang mukul-mukul. Iya. Sampai sekarang ya. Emang iya karena itu sih, tapi nggak tahu kenapa keterusan aja sampai sekarang. Oh gitu. Iya, keterusan aja. Iya. Tapi basically emang karena rame ya gitu. Iya. Malah dulu waktu kecil cita-cita mau jadi apa? Jadi pilot anjir. Oh ya standar lah ya, kalau nggak pilot dokter. Iya, polisi. Iya, standar. Insinyur. Standar banget ya. Oh ya itu natural aja ya. Natural aja sih. Tiba-tiba pengen drum gitu. Terus pas dari keputusan dari Semarang ke Bandung itu, orang tua tuh gimana? Maksudnya emang orang tua kan ngedukung ya, cuma kan ini kan dia harus mereka harus ngelepas kamu gitu loh, pindah kota gitu. Bokap sih karena didikan bokap gua kan keras banget Mas. Oke. Kamu berapa bersaudara? 3. Kamu yang ke? Gua anak pertama. Oh, oke. Paling tua. Paling tua ya, oke. Bokap itu tuh malah yang orang pertama yang gitu harus keluar kamu, gitu katanya. Anjir. Keren, bokap. Terus kayak lu jangan balik ke rumah kalau belum tahunan. Jadi apa, Pak? Belum tahunan. Bokap sih nggak yang jadi apa-apa banget juga. Tapi lu jangan balik ke rumah kalau belum tahunan gitu. Kayak lu belum setahunnya udah balik gitu-gitu. Nyokap yang nangis-nangis, Mas. Yang nggak bisa gitu. Lama-kelamaan nyokap udah terima, bokap yang balik. Gak pulang. Gitu. Ya gitu ya. Tapi biasa gitu benar. Makanya aduh ya. Ini juga karena bokap juga ya. Akhirnya gue malah tinggal di sini sekarang. Iya. Nggak nyangka sih Mas, nggak nyangka sih. Bokap full support banget ya. Support banget. Ya. Tapi maksudnya pasti bokap sayang sama lo sampai maksudnya cara ngedidiknya gitu bener kayak udah lo keluar jangan pulang nih tahunan. Maksudnya biar jadi orang gitu. Iya, emang dan dia juga pengennya ngetes mental gitu. Jangan zona nyaman banget sih gitu. Lu jangan yang di zona yang aman banget. Lu laki, men. Terjal itu namanya buasnya hutan belantara. Iya, ibu kota. Ibu kota yang kejam sikap gitu, taklukkan ibu kota. Nah, penasaran gue sama influence dari ya pasti kan dari fase ke fase beda-beda dong. Iya. Pertama banget ngefans kamu sama siapa drummer? Gue tuh drummer itu karena basic emang dari awal sih gue dengerinnya kan ini ya Mas ya kayak rock gitu ya. Oke. Guns N' Roses tuh gue seneng banget. Oh, oke. Matt Sorum ya drummer kedua ya. Gue seneng banget. Terus drummer Metallica Lars Ulrich gue seneng banget. Makanya kenapa gue pakai double bass gitu. Ya karena dari kecil gue dilihat dia gitu. Emang jadi influence banget. Terus Mötley Crüe itu glam rock ya. 80-an. Gue seneng banget. Kamu udah dengerin gituan ya? Dengerin Purple gitu. Gue dengerin banget. Terus kayak Pink Floyd gitu. Iya, oke. Karena sama bokap sering dengerinnya itu. Barengan. Bon Jovi, ya era-era itu. After itu baru lah udah di sekolahan gue udah mulai diajarin fusion, funk. Akhirnya bekel masuk ke kuping gue. Iya. Cassiope. Akhirnya Jimbo akhirnya masuk ke kuping gue. Ya kan? Oh karena guru tadi tuh. Iya. Phil J. Donetti, Thomas Lang. Akhirnya gitu-gitu akhirnya masuk Buddy Rich yang jazz-jazzan. Apa namanya udah parah banget. Akhirnya masuk ya. Akhirnya jadi kayak macem-macem yang gue dengerin. Makin kesini makin luas sih Mas. Akhirnya gini. Kan gue kan additional player ya. Iya. Jadi gue nggak membatasi diri gue untuk harus cuma seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin secara branding gue mainnya gitu banget di kotak banget gitu. Tapi gue kira enggak deh. Nyatanya gue main sama Mas Franky Kunchoro juga ngecop saja gitu. Nge-fusion aja gitu. Iya. Maksud gue ya karena gue seneng musik aja gitu. Udah gue nggak ada kayak lu suka rock doang. Iya. Maksudnya emang membuka diri untuk all genre music. Kayak gitu sih. Keren, itu harus jadi mindset walaupun jadi drummer rock ya, band rock. Kenapa coba? Biar gue bisa nge-jamming bareng. Oh iya juga. Nggak biar kalau diajak Mas Indra Lesmana. Sedap. Bisa gitu ya. Kalau itu gue agak mikir-mikir juga sih kayaknya. Gak ILP diajak sama Mas Indra di ILP. Rock. Oh jangan, itu biar Mas Hatta aja. Oh iya itu Mas Hatta ya. Itu emang makanannya dia. Nah, lanjut lagi tadi perjalanan kamu Bandung. Kamu di band Rohani itu main lama ya berarti ya? Lama. Lumayan lama. Itu mereka ada album kan?
Mini album sih. Mini album ya, oke. Jadi waktu sebenarnya mini album itu terbentuk karena pandemi. Karena pandemi kita bikin itu dan ngasih semacam gift kado buat pendeta gue. Itu papi gue, bapak gue tuh udah kayak bapak angkat gue. Bapak angkat kita lah anak-anak. Baru mau kelar mini album, beliau meninggal dunia. Tapi emang gue belajar itu tuh lebih susah dari gue main rock ngechops gitu-gitu mas, bener deh. Lebih susah. Kenapa? Gimana caranya lu bisa main simple, powerful dan enggak ngebosenin dengan dinamika yang seperti itu. Makanya ya susah banget. Gue 2 tahun mas, cuman main kayak nahan-nahan kayak ambience worship gitu. 2 tahun lebih gue belajar. Sesusah itu, soundnya. Terus gimana caranya sampai kliknya gini. Gue denger notasi key-nya sama notasi gitarnya aja. Misalkan gitar udah ngambil pola gitu. Gimana caranya udah jadi autopilot nge-switch, gue harus nge-beat yang kayak gimana. Gue harus nge-build mood-nya seperti apa gitu. 2 tahun lebih. Makanya akhirnya ya pendeta gue sampai ngeberangkatin kita ke Aussie kan buat lihat Hillsong langsung. Kebetulan pas tim intinya, jadi kayak sesusah itu ya. Susah banget sih, emang susah banget. Berarti experience kamu di Bandung itu lumayan juga ya maksudnya? Iya, banyak pelajaran bentuk kamu juga di situ ya? Bentuk banget. Makanya akhirnya bisa main agak sabar gitu. Itu. Ngerok sama funk juga lumayan kenceng kan? Iya, gitu. Ada kalanya gitu, makanya jadi session player itu juga nggak gampang gitu. Iya benar. Lu harus nyesuaiin di mana lu main gitu, sama siapa lu main gitu kan luas ya mas. Iya. Lu main sama kayak gini, terus kayak seperti ini gitu. Lu main seperti ini, lu harus ngerem ya, kayak gitu. Nah itu kebentuk banyak tuh di Bandung. Oke. Tapi dulu kamu sempat punya mimpi nggak pengen jadi session player? Banget. Ada hal yang lucu. Kenapa? Jadi gue tuh sering banget keliling pelayanan dulu mas. Iya, bersama tim ini nih. Jadi gue sama teman-teman gue itu, tau nggak kalau di jalan tuh liatnya apa? Vlognya Mas Bani. Oh iya benar. Bani udah nge-vlog dari 2015 kan soalnya. Iya, gila gue liat. Anjir ya gitu, kayak gue tuh pengen banget nge-session. Jadi gitu. Tapi emang akhirnya setelah gue tanya sama teman-teman, gue tarik mundur ya. Banyak banget yang terinfluence karena Mas Bani loh. Iya benar. Jadi kayak session player tuh nggak suatu hal yang remeh-temeh yang apa sih, udah punya pride-nya sendiri. Punya pride sendiri, bener. Banyak produk sekarang endorse-nya siapa? Session player, benar. Come on. Bener. Nih salah satunya kita bersama di endorse kita bersama Wave Audio. Oke lanjut. Player. Tapi emang se power itu, se value itu gitu session player. Akhirnya gue pengen banget kapan ya jadi session player. Dapatlah kotak. Ya, beda sih memang sih Kak. Kalau additional kan lebih ke in charge ya. Jadi kayak lu tetap di situ. Tapi kan bukan berarti gue nge-eksklusif gitu. Jadi kapanpun ada panggilan nge-session, gue berangkat gitu. Selagi jadwalnya cocok. Mungkin nggak banyak yang tahu ya mas, karena orang taunya gue eksklusif di kota. Iya benar. Mau ngajak itu, ya dia kalau nggak karena waktu dia minjem pedal, dia juga nggak akan tahu kalau gue, lu boleh nge-session, gitu. Iya benar. Iya, emang lu taunya gimana? Iya, maksudnya dia taunya eksklusif ya. Eksklusif, ternyata enggak, bisa ya udah ntar sana lu ya. Gue udah nolak berapa kali gitu. Oh iya, nggak pernah kena. Tapi ya memang gitu ya, maksudnya kan jadinya image ya, walaupun kita kadang ada image yang kita nggak sengaja bangun. Iya. Tapi orang jadi ya kayak tadi misalnya ngajak Gilang, kayaknya dia udah nggak boleh dari kotak gitu kan. Padahal enggak. Boleh mah boleh ya. Boleh. Cuman jadwalnya masuk apa nggak tahu. Iya. Bedanya gini memang kalau si kayak Rio, Iqbal, Ray, siapa lagi dan lain-lain lah teman-teman Mas Samsoy dan lain-lain. Jadi kayak mungkin dulu-duluan siapa yang masuk. Udah gitu, di kotak ya, enggak, gue harus tetap memprioritaskan. Bedanya itu. Tapi Rio di Noah juga prioritas sih lumayan. Oh iya? Nah, dari Bandung, kamu ke Jakarta, gimana ceritanya? Apa karena kotak tadi? Jadi pindah ke Jakarta. Jadi sebelumnya memang, ada niatan nggak sih pindah ke Jakarta sebelumnya? Sebelum kotak? Banget mas, gue nggak tahu ya, kayak mungkin Tuhan udah kayak ngasih rambu-rambu mungkin ya. Jadi 2018 itu kan gue resign dari band gue, yang dari Semarang tadi masa.
Terus gue pengen berkarir lagi, tapi gue nggak tahu mau ngajar dari mana yang tadi gue ceritakan. Mau bikin band lagi susah, gimana ya gitu. Akhirnya gue ada pikiran gue pengen banget ke Jakarta nih. Tapi gue nggak mau ngerepotin kakak gue. Gue tahu bargaining power kakak gue, maksudnya gampang banget untuk lu bisa kenalin gue. Tapi kan gue nggak enak, gue sungkan mas. Belum juga udah lu tinggal di sini gue, gue nggak mau banget. Siapa nih kakak? Kakak lu siapa? Kakak gue itu yang cewek dokter. Tapi dia masih ngeband juga sampai sekarang sih. Terus sekarang jadi mantan sih. Tapi kakak gue banget ini yang cowok ini sekarang ANR-nya hits. Oh si Mas Sefri. Iya, itu kakak gue. Halo Masku. Bisa aja gitu, tapi kan gue nggak enak ya, gue sengkalan ya. Lah beliau ini yang ngegoblok-goblokin gue dari dulu. Lu tuh bodoh banget, lu tinggal ke Jakarta aja sih deh, bla bla bla, udahlah gini. Lu tuh nolak ini link relasi. Bukan gitu mas, gue kan nggak enak ya, maksudnya gue masih berjuang dengan teman-teman band terus kayak tahu-tahu gue ke Jakarta hingar-bingar gitu dapat duit, kan gue nggak enak moral kan, maksudnya nggak deh gue masih jalan sama ini gitu. Ya mungkin timingnya tepat aja. Jadi waktu gue pengen ada niatan ke Jakarta, gue sempat mikir, gue juga nggak mau ngerepotin, apa gue pelayanan dulu aja kali ya, gue mikirnya gitu. Jadi gue pengen pelayanan dulu aja deh, gue pikir gitu. Taunya waktu itu ada kesempatan kotak cari drummer itu. Jadi ya kotak cari drummer itu. Iya. Akhirnya jadilah drummer kotak. Ya nggak nyangka sih, gue nggak nyangka sih mas. Banyak banget tuh drummernya tuh, 900 drummer. Oh iya? Siapa aja yang kamu tahu nggak di temen di Semarang ada. Oh temen Semarang juga ada banyak yang ikut. Makanya gue juga kaget juga. Iya. Gak apa-apa, emang udah jalanmu itu. Iya udah jalannya sih mas, puji Tuhan. Nah sebelum itu kamu udah mulai bikin konten-konten ngedram kan? Udah. Pertamanya bikinnya di mana tuh? Di Semarang itu gue dibantuin teman gue. Dia punya studio waktu itu kayak bantuin promosiin studio gue dong gitu. Lu ngonten di sini ya gitu. Udah lu bawa alat, kalau nggak bawa juga nggak apa-apa, alat gue ada gitu. Lu cuman bawa diri aja, ntar gue kontenin. Wah gue seneng banget mas. Karena gue waktu itu kan era perkontenan ya, era zamannya Reza Arab dan lain-lain gitu. Terus ada teman gue dari Semarang, Iksora namanya. Oh iya, Iksora tahu. Iya itu teman gue dari Semarang. Tapi di sisi lain anjir gue studio nggak punya, budget minim gitu. Gimana caranya ya, kamera nggak punya. Ada kesempatan itu juga gue sikat. Gue sikat, ngumpulin duit dikit, akhirnya punya semacam action cam. Yaudah deh gue mulai pakai deh gitu. Gue sempat pinjem dulu sama vokalis gue punya GoPro. Udah gue pakai dulu gitu. Nah itu tuh kayak ya gue asal upload aja. Memang nggak pecah sih mas. Ya siapa gue juga gitu ya. Tapi asal upload aja dulu. Tapi ternyata itu jadi portofolio gue. Akhirnya mungkin ketika gue masuk di kotak, gue pakai ilmu itu tuh loh. Walaupun cuma sekedar masang drum cam doang yang gue nggak perhatiin sound quality-nya, tapi yang penting lu lihat aja ini gitu. Ya lumayan itu triggernya dari situ. Gue konten. Tuh. Jadi maksudnya kan udah memulai konten itu ya sebelum jadi drummer kotak juga udah konten gitu. Udah konten. Karena gue punya impian waktu itu. Apa tuh? Gue pengen banget di endorse brand. Finally sekarang banyak ya. Kita bisa lihat di skin kick drumnya tuh. Ada semua. Ya puji Tuhan. Jadi nggak perlu keluar uang mas. Lebih ke situ ya. Soalnya kalau keluar uang ntar istri saya ngomel. Benar, udah punya istri ya, bisa punya istri ya. Iya. Nah, tapi seru banget sih, maksudnya perjalanannya nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Terus dari Semarang ke Bandung itu agak lain sih menurutku, karena kan semua orang ya rata-rata mostly musisi di Indonesia kan berpikir tempat atau zona untuk mencari fame, mencari uang, mencari nafkah di musik Jakarta gitu. Kayak di luar Jakarta tuh nggak ada gitu loh. Ya, gue nggak tahu ya mas ya. Mungkin untuk indie iya, karena memang pergerakan musik indie di Bandung emang kencang banget. Emang kencang banget. Ya, karena band gue kan indie waktu itu. Jadi kayak mikirnya gue ke Bandung deh, siapa tahu. Mungkin masih ada ininya ya. Bisa sih di Jakarta sih, cuman budget gimana gitu. Kita mikirnya banyak banget. Ntar kalau amit-amit nggak bisa makan, sampai udah mikir gitu. Bener-bener. Tapi harus gitu, kalau agak nekat kayaknya. Banyak teman-teman gue ke Jakarta akhirnya balik semua mas. Iya. Terlalu nekat tapi nggak ngitung. Nggak ngitung. Akhirnya ya balik lagi udah. Iya benar. Mentalnya mungkin nggak kuat juga. Nggak kuat juga benar. Nah,
kamu kan berarti pindah nih dari Semarang ke Bandung terus ke Jakarta. Menurutmu sebagai orang Semarang ya, maksudnya mostly kan suka dibilang orang daerah gitu di luar Jakarta. Menurutmu apa yang membedakan pergaulan musik gitu ya, apalagi musik ya, dari Semarang pindah ke Bandung terus pindah ke Jakarta? Menurutmu apa yang membedakan bergaul bermusiknya gimana sih gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, setiap tempat itu tuh mesti ada kesamaannya gitu. Mungkin ada kesamaan, gapnya pun juga. Ya. Iya kan? Gitu. Ya. Tapi banyak yang bilang Jakarta sekeras itu gitu. Gue sih bisa bilang, ya mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin gue ketemunya pas enggak sih. Tapi gue bisa bilang enggak sekeras itu juga kok. Terbilang circle Jakarta tuh positif menurut gue, Mas. Minim gap-gapan, sangat-sangat minim gap-gapan. Nyatanya ya teman-teman kita tuh ya sama, Mas. Dan kita nggak lingkup kecil gitu, emang bener-bener seluas itu. Jadi kayak nggak gitu juga sih gitu. Menurut gua Jakarta adalah tempat yang sangat-sangat pas buat ngebangun karir tuh iya emang benar gitu. Terus kayak pertemanannya juga solid juga menurut gua. Jadi kayak sehat aja sih, Mas. Circle-nya sehat banget. Iya, justru mungkin yang di daerah-daerah yang masih mungkin belum open mind ya. Sikut-sikutannya itu masih dominan banget. Musuh-musuhannya itu masih dominan banget. Jadi gitu sih. Iya sih benar. Soalnya kan benar banyak teman-teman ya di luar daerah, nggak hanya Semarang lah, maksudnya kayak Jawa, Sumatera, Sulawesi. Salah satu ketakutan mereka untuk ke Jakarta kan tadi bakal sekeras apa nggak sih? Gue bisa bertahan nggak sih? Maksudnya jadi kayak mentalnya dulu nih udah harus dipertanyakan gitu. Nah kan kamu sebagai yang saksi hidup yang sudah melakukannya gitu loh, dari Semarang terus kamu pindah ke Bandung, terus pindah ke Jakarta. Tapi mungkin yang aku bisa tangkap sedikit karena kamu orang gampang bergaul. Ya mungkin ya, Mas. Iya, jadi aku tuh nggak bisa kalau nggak gaul. Iya kan, jadi terus kena ke banyak lingkungan aja gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Dan memang satu itu ya, emang kita harus gampang gaul sih dan gampang apa ya? Kalau orang Jawa bilang sumeh tuh be kind gitu loh, Mas, dengan semua orang. Terus yang kedua lebih kayak attitude ya, tetap ya. Maksudnya dia papain juga ya wes lah. Iya, attitude tuh emang yang utama sih menurut gua. Maksudnya lu tetap jadi humble person aja sih menurut gua gitu. Gimana lu bisa masuk ke orang kalau lu dengan gini gitu. Orang juga akan malas. Iya benar. Apalagi belum jadi apa-apa. Iya, orang akan malas sekali gitu. Dan ya tunjukkan jangan terlalu yang seakan-akan deket karena ngepansos aja gitu. Ngerti gak sih kayak natural aja, temenan aja gitu. Lebih ke situ sih. Attitude kali ya. Nah itu bisa jadi masukan buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musikan atau bercita-cita ingin jadi musisi gitu. Karena banyak banget yang punya cita-cita, yang pengen mereka itu punya cita-cita yang sama kayak kita gitu. Iya benar. Pengen kayak kita. Pengen kayak kita, ya benar. Dan maksudnya tadi ya mungkin triggernya salah satunya adalah vlognya Bani ya. Jadi session player itu udah jadi tujuan, udah jadi mimpi teman-teman gitu. Kalau zamanku dulu mimpinya pengen ngeband, pengen jadi anak band, nggak ngerti session player itu apa gitu. Pengen jadi anak band. Kalau sekarang kan mostly udah anak bandnya dikit lah yang pengen jadi anak band. Banyak kan pengen jadi session. Soalnya nggak gampang masuk ke band memang. Iya benar. Nggak gampang nge-band. Gue salah satu yang beruntung aja gue bisa masuk ke band. Iya. Nge-session enak banget. Ya udah kalau ada orang spot ya udah tinggal aja gue main. Yang penting cair kan gitu. Di cancel ya udah deh. Ntar ada masuk lagi. Cuman ya itu maksudnya kalau emang mau jadi session player jangan nanggung gitu. Brandingnya tuh harus kencang banget. Menurut gue gitu ya. Ya tapi kan orang kan beda-beda. Ada yang ya udah gue cukup dengan kayak gini. Kalau gue nggak cukup dengan yang kayak gini, gue harus gitu. Maksudnya kenapa gue begitu? Bukan ambisi, tapi lebih ke gue pengen apa ya? Merealisasikan mimpi-mimpi yang pernah gue pikirkan dulu gitu loh, Mas. Iya, ketika itu tercapai kan jadi sesuatu yang kayak itu akhirnya jadi gratitude kan, itu jadi ucapan syukur gue gitu. Akhirnya bisa tercapai gitu. Gitu sih. Keren. Mantap nih, Gilang nih. Nah, pindah ke Jakarta, masuk kotak. Masuk. Kamu tinggalnya gimana waktu itu? Gue ngekos, Mas. Ngekos. Gue waktu itu ngekos pertama kali ngekos gue nggak bisa tidur. Karena? Sama sekali. Karena besok mau manggung kotak. Langsung manggung. Iya, denger tuh komentar aku sempat nonton apa baca. Kamu ini kan kayak malam terbang, besoknya udah main langsung gitu. Diumumin MC dikasih tahu kamu yang menang. Langsung besoknya gue besok terbang, langsung main. Jadi gue
Gue kesini untungnya, makanya gue thank you banget buat teman-teman baik gue lah, banyak teman-teman akhirnya. Ya mereka dari Semarang juga yang udah tinggal di sini duluan. Ya akhirnya udah lu ngekos di sini aja nih gitu, dikasih rekomendasi kos. Ya udah, gue nggak bisa tidur mas karena tahu besok manggung. Gue udah pikiran gue udah kemana-mana tuh, anjir besok kalau amit-amit kalau kenapa-napa, kalau mainnya gimana, waduh kemana-mana jelek. Ya udah, ya nothing tulus aja. Itu 2019 ya? Iya, dan gue nggak tahu Jakarta, gue nggak tahu jalan di Jakarta, gue nggak tahu. Gue bingung banget. Untungnya era itu udah ada Grab ya. Udah ada Grab ya, benar-benar. Kalau belum anjir gue bingung banget, gue nggak tahu mas. Dari sini ke Indosiar tuh berapa lama jaraknya gitu. Gue harus spend time berapa, gue nggak ngerti. Latihan dulu? Sekali doang. Oh, oke. Latihan sekali run through. Berapa lagu tuh ya? Gila, ada kali 6-7 lagu ada kali mas. Tapi beda ya, itu udah aransemen semua. Oh iya. Itu yang bahaya di situ. Wah, anjir ini aransemen semua nih, malah ntar kalau misalkan ada miss kan nggak lucu. Iya sih benar. Masalahnya pertama kali main langsung TV mas. Oh iya sih. Iya off air dulu kali ya. Ya udah kalau salah ya udah. Ya udah lah ya gitu. Ya anjir langsung TV, makanya ya. Tapi jadi pengalaman yang menurut gue kayak gokil sih. Itu main acara apa di Indosiar ya? Waktu itu Indosiar Ultah ke-24. Oh oke. Bikinnya di studio apa di lapangan? Di studio. Oh di studio. Pertama kali main ya di sana benar-benar. Oh oke. Terus kamu pindah dari Bandung ke Jakarta itu udah bawa drum? Maksudnya kamu punya drum sendiri? Enggak. Jadi kamu bawa badan tok? Gue di Bandung pun nggak bawa. Gue di Bandung sempat bawa drum gue, sempat mas. Tapi kan gue nggak mungkin bawa ke sini. Iya. Gitu. Jadi gue waktu itu gue inget banget gue naik kereta mas. Tuh bawa banyak banget. Gue bawa koper, bawa simbal, bawa pedal, bawa snare. Anjir bener-bener gue bawa sendiri. Ya tapi ya itu ya. Maksudnya yang penting-pentingnya kayak simbal, snare, pedal, modul apa namanya modul buat pad gitu. Udah itu doang. Oke. Habis itu baru lah. Itu si drum yang lama dong? Masih punya kotak tapi ya. Oke. Bukan drum gue. Jadi gue cuman yang punya gue kayak snare sih. Cuman kayak drum itu punya kotak. Iya. Iya waktu itu. Nah itu maksudku kan soalnya drummer ya, jadi kayak piece-nya banyak gitu. Iya. Kayak keyboard. Oh tinggal keyboard ya satu aja lah ya udahlah gitu. Atau gitar ya paling sama efek. Kalau drum tuh kan lumayan ribet. Emang makanya drum ada teknisinya. Iya benar. Karena nyusunnya pun kan kalau nggak terbiasa kan kasihan juga gitu loh, ribet. Kayak kita ribet, dia juga ribet. Gitu. Iya, orang kadang ya drummer tuh agak tricky ya mas ya. Setup nggak nyaman. Kadang main juga moodnya juga nggak enak juga. Iya benar. Nah. Kan kamu pindah nggak bawa drum nih, terus sedangkan lagu-lagunya kan kamu tanda kutip harus ngulik lagi lah. Cara mengulik tuh loh, maksudnya entah dengan drum atau tanpa drum itu kamu gimana waktu itu? Selama berapa waktu? Kasur aja. Dengan ngulik dengerin terus main gitu? Main di kasurnya nyusun bantal aja udah mas. Oh oke. Ya karena medianya. Waktu itu juga gue masih belum beli drum elektrik dan iya studio di Jakarta mana gue nggak tahu. Iya nggak tahu. Gue waktu itu pertama kali latihan di Velvet, gue tanya berapa ya Velvet? Ya lumayan juga. Mahal juga kalau cuma buat latihan drum kan. Malas banget ya. Nggak deh akhirnya yaudah ya gue ngakalnya di situ. Oh gitu, jadi ya benar-benar memanfaatkan yang ada aja ya. Sambil jalan manggung kan juga latihan juga. Iya cuma kan maksudnya mindsetnya kan selalu ketika kita datang studio, latihannya udah tinggal nyari chemistry doang, bukan ngulik dari nol kan? Iya, udah. Ya, gue ngelatihnya udah di situ. Di situ ya? Udah di kamar aja deh, yang penting placement gue bener nih. Iya. Maksudnya kan itu kan ngelatih motorik gue, biar gue inget kan. Iya. Itu aja cukup. Iya. Dan itu udah sebenarnya kamu udah terbiasa dari sebelumnya kan? Udah terbiasa. Dari Bandung, dari Semarang gitu ya? Udah, karena ya session player mas. Iya. Kita dipaksa untuk cepat tanggap. Lugas. Iya benar. Harus bisa. Itu dia. Selesai nggak selesai harus bisa. Iya, selesai nggak selesai dikumpulkan, itulah session player. Itu kelebihan session player loh mas. Iya benar. Tapi itu ya ngebangun kebiasaan kita sebenarnya kan. Jadinya mau nggak mau bisa gitu. Sama gambar aja, nulis aja. Kalau emang bener-bener udah kepel, udah gue mending tulis aja lah, mending baca. Naruh ya benar. Kasar-kasar juga nggak apa-apa, yang penting partnya ada di situ kan. Yang penting kita yang paham gitu. Iya. Yang penting kita yang paham. Itu benar. Gak percuma kita nulis kita nggak paham ya kan. Nah itu buat teman-teman yang mungkin merasa aduh nih gue
alat belum ada atau kurang ini kurang itu, sebenarnya itu bukan harusnya tidak menjadi halangan ya. Enggak. Gua ngonten juga dulu bingung pakai apa Mas. Tapi ya udahlah, punya teman ada, ya udah gue pinjam deh ya. Kan ada kemauan ya. Iya. Terus kebetulan ada teman studio, wah kulik nih studionya, ya udah gue pakai studionya. Iya kayak gitu. Gimana caranya sih? Ya benar. Digali sendiri aja ya. Iya, maksudnya nggak ada alasan buat kayak alasan gue nggak ada source nih buat enggak sih. Nah, Gilang awal-awal masuk kotak, hal apa ya, teknis non teknis yang membuat kamu berat untuk beradaptasi, atau mungkin menurutmu susah juga ini ya, teknis maupun non teknis ya, misalnya bermusiknya maupun yang lainnya. Bermusiknya sih enggak. Bermusiknya sih enggak. Non teknis sih. Kayak misalnya? Ini kan long term ya. Ya. Gue harus ngebiasain diri untuk gue deket sama teman-teman produksi karena gue jalannya sama anak-anak produksi. Oh oke. Gitu, lebih ke situ sih. Gimana ngebaurnya gitu-gitu. Terus karena gue kan sungkanan ya. Harusnya kan alat gue kan ya udah yang ngurus teknisi. Iya kan. Karena di band gue sebelumnya itu begitu. Ini nggak usah profesional banget ya. Band gue sebelumnya gitu. Gue ada teknisi yang ngurus gitu. Bukan pembantu enggak, tapi emang tugas gue manggung, tugas lu yang ngurusin alat gitu kan. Karena udah bagi tugas. Benar. Tapi karena gue sungkan ya, jadi gue tuh di bandara ikut angkat-angkat aja. Awal-awal ya. Iya. Akhirnya ada asas kemanfaatan. Lama-lama capek juga gue. Anjir kayak gini. Ternyata iya. Gue diecengin sama Iqbal kan. Apa lu masih gini, masih gitu kan. Akhirnya yaudah lah. Akhirnya sekarang udah enggak dong. Tapi capek Mas, bukan apa-apa ya. Iya. Benar. Apalagi tapi ada yang ya mikirnya, oh sekarang mau udah gini gitu. Ya kalau di breakdown ke belakang ya enggak dong. Gitu. Ya itu kan emang tugas ini. Ya karena itu case-nya beda karena gue sungkan aja gitu dan gue pengen ngebaur aja. Lebih ke situ sih. Benar. Ya emang manggung kita nggak capek banget. Benar. Nah itulah sebenarnya. Ini intermezzo dikit ya, maksudnya sebenarnya itu yang harus diedukasi ke halayak ramai lah, maksudnya kayak penggunaan penggunaan jasa kru, technician, itu ya maksudnya bukan sesuatu hal yang kayak karena playernya manja atau playernya males gitu, enggak. Justru itu sangat membantu kita ya. Mood juga loh Mas. Mood juga benar. Iya, bukan apa-apa karena kan itu kan kayak bagian masing-masing gitu. Benar. Bagian lu dan bagian gue ini nih gitu, bagian lu itu. Karena jangan pikir main mah enak, cuman anjir dia nggak tahu teknisnya karena kita ngerasain ketika di stage capek loh, soundcheck, manggung, orang tuh nggak tahu gitu. Itu tuh berat juga loh. Gimana caranya kita harus full senyum di saat banyak yang bikin kita down gitu-gitu. Benar. Itu susah banget. Belum juga kita harus gimana caranya orang taunya kita fresh gitu, sedangkan badannya capek banget. Gitu-gitu kan orang nggak mau tahu Mas. Benar. Ada yang kita main aja ke rumah bisa aja duduk-duduk di samping Mas. Kan kayak gitu. Kita kan display. Iya benar. Jualannya itu. Dan mungkin ini edukasi buat teknisi juga sih. Karena nggak banyak teknisi yang punya pola pikir seperti ini. Gue sangat-sangat menghargai teknisi yang gue pernah punya teknisi yang kayak gue ikutan gitu Mas. Dimarahin gue. Oh iya. Benar. Udah lu duduk aja, udah jangan ganggu, entar ribet mah gitu. Iya. Benar. Udah pokoknya tugas lu gitu-gitu. Dia profesional gitu. Benar. Terus ada teknisi yang kadang apaan sih si apa ini nih, mungkin bosnya gitu ya. Bawanya banyak banget. Iya. Gitu-gitu masih kayak, lah kan kerjaan lu gitu. Kayak gitu sih Mas. Itu edukasi ya. Karena enggak banyak. Terus kayak mungkin ada teknisi juga yang mikirnya gini, lu kayak gitu karena lu nya star syndrome lah. Iya, benar. Enggak dong, lu harus bedain dong. Maksudnya kan attitude itu kan lu harus bedain gimana star syndrome tuh, kecuali gini Mas, diajak ngomong lengos, dipanggil sosokan nggak denger, terus ngobrol tuh gini, itu beda cerita. Kan enggak gitu. Ini kan as a pekerjaan aja sebenarnya. Itu sih mungkin edukasi itu. Edukasi itu harus penting. Maksudnya kita harus terus menyuarakan lah, Martin, biar orang terbiasa. Iya. Makanya bukan berarti kita jadi kayak gue, lu pesuruh gue yang disuruh. Enggak gitu juga, enggak. Karena kan kita punya tugas masing-masing. Benar. Kayak gitu sih, lebih kayak karena gitu. Kalau di luar negeri itu udah sangat hal biasa. Bahkan luar negeri mah kru angkat sendiri, teknisian sendiri. Itu. Ini edukasi lagi, bener. Iya. Orang Indonesia tuh ngertinya ya udah
kru drum. Bukan. Itu tenis ya. Kru tuh yang cuman yang ngebantuin angkat dari bawah ke atas, udah. Iya. Technician tuh cuman sebenarnya tugasnya cuma ngeset aja. Dia tuh sebenarnya dia berhak untuk angkut-angkut. Di sini jadi satu ya. Di sini all in, mohon maaf, tapi ya kita memang harus ngikutin mau nggak mau ya. Ya kalau budgetnya kalau lagi nggak apa-apa. Iya sih, benar. Cuman ya di sini gitu kan, bahkan ya di beberapa sikon kan ada yang memang 1 kru untuk semua ya. 2 kru untuk semua, 3 kru untuk semua. Itu kadang kasihan sih Mas. Jujur gue kasihan, bukan apa-apa ya. Maksudnya gimana ceritanya nih? Apalagi membutuhkan waktu singkat buat ya harus cepat. Iya, dan harus cepat. Soundchecknya mepet nih. Apalagi festival tuh, aduh gonta-gantinya cepat gitu. Iya. Tapi ya balik lagi, emang ya maksudnya negara kita masih di situ lah, tapi edukasi itu penting menurut gua. Makanya gua selalu ada kesempatan untuk cerita atau ngasih tahu tuh pasti gua kasih tahu gitu. Tapi ini keren banget sih, ini edukasi keren banget sih. Jadi orang-orang nggak tahu kan. Iya. Ada yang belum tahu. Ada yang belum tahu lah. Atau mungkin tahu tapi kurang paham, kayak enggak bisa kok set sendiri, bisa kok colok bunyi. Apalagi misalnya kayak kalau drum oke lah ribet. Kayak misalnya bass gitu, tinggal colbun, apalagi nggak pakai efek kan tinggal colok bunyi. Iya. Cuma kan tetap itu hal yang berbeda, nyari sound tone-nya gimana. Iya. Belum juga nemuin apa namanya ampli sehat. Iya, ampli sehat. Kalau amps-nya nggak sehat, aduh. Belum kalau monitor, kalau yang belum pakai ear monitor wave audio. Iya. Makanya musisi itu wajib banget pakai wave audio monitor. Wah, ini bilang Ricky nih harus ada nih. Ini 80% wave audio tadi. Jadi pembicaraan kita tuh wave audio. Masuk wave audio. Masuk terus. Gue udah 3 tahun pakai lo, Mas. Iya, 3 tahun ya. Gue belum setahun lah. Masa sih? Bukan lama ya? Enggak. Kayaknya setahun, belum setahun, setahun kurang lah. Memang enak ya, wave audio dari dulu. Memang enak dan sangat membantu ya. Sangat membantu. Ini mah bener gak peres ya. Karena dulu sebelum endorse gue tuh udah pengen beli tapi gue gak ada duit dulu. Beneran. Itu cuma jadi saksi nih. Gila. Beneran. Akhirnya kerjasama. Iya, ya itulah kalau soal technician gitulah. Nah, terus balik lagi tadi ke kotak, berarti kan kamu mencoba ya non teknisnya adalah adaptasinya harus bergaul sama ya produksi lah paling ini ya. Iya. Kalau sama player-playernya sendiri? Lebih ke sungkan aja ya. Kayak gitu-gitu. Ini orang yang kamu lihat di TV. Iya. Dan ya gitu sungkan gue karena ya big respect gue sama beliau-beliau ya. Terus mereka ke kamu gimana? Ya fine aja. Fine aja. Maksudnya ngasih tahu, iya. Ngarahin. Iya, ngarahin. Apalagi mamang sering banget ngarahin. Dan gue sangat-sangat thank you banget diarahin ya. Maksudnya kayak dari segi kotak tuh gini, gitu. Kotak tuh tight. As a band tuh tight lah gitu-gitu. Jadi lu harus ke ini biar lebih tight. Gitu. Jadi kayak ngarahin, nggak yang larangan tapi ngarahin gitu. Ya. Jadi penyampaian itu lebih enak. Enak ya. Gitu. Dikasih tau nggak referensinya? Misalnya kayak kotak, iya. Referensinya ke sini. Mamang Sela itu lebih suka Nickelback. Oh, oke. Nickelback. Jadi dia suka rock yang tight. Tight. Gitu. Kalau ini ada adaptasi nggak dari kayak drummer sebelumnya nih? Ada itu atau sama sekali? Ya udah kamu jadi diri kamu aja, pokoknya arah kotak ini. Iya. Lebih itu yang kayak gitu. Lebih kayak gitu ya. Nggak ada kayak lu harus kayak gini, nggak ada. Dulu sih ini gini feelnya gitu nggak ya? Gue dibebaskan sama sekali, bener-bener kayak udah dibebasin. Ya jadi lu aja gitu. Makanya orang, jadi gue juga nggak tahu ya, ini jadi karena netizen juga ya. Jadi kayak rock chops gitu. Anjir rock chops ya. Karena sebelumnya gue juga kebawa ke gereja gue itu. Mas. Iya. Rock gospel. Iya, chops ya, chop gitu-gitu. Ada gue selipin, maksudnya kenapa gue iseng nyelipin tuh nggak semata-mata iseng ya, tapi kayak biar gue masuk tuh ada beda aja. Beda. Lu dengerin beda. Iya. Ini ke situ sih. Iya. Ini apalagi band yang menurut gue kalau session, misalnya penyanyi solo gitu, session ya udah dengan pukulan mereka masing-masing gitu. Kadang agak lebih bebas lah. Cuma kalau band itu kan karakter ya. Makanya gue nggak bisa terlalu ke kanan banget atau ke kiri banget dari lainnya. Gue nggak bisa, Mas. Karena ya as a band ya karakter ya. Jadi lu keluar dengan karakter kotak seperti itu dan gue harus blend di situ. Iya. Gue boleh ngasih warna, tapi jangan terlalu kontras banget. Gitu. Jangan terlalu yang apa namanya kayak ngilang gitu. Atau menjauh lah dari. Ya gue tetap ngasih warna, tapi tetap di batasan itu tadi, batasan kotaknya kayak gini. Iya. Tuh. Jadi
harus dicontoh tuh buat teman-teman yang ngeband ya, mungkin masih ngeband atau jadi additional player band. Tapi emang susah sih jadi additional band tuh, susah sih. Cerita dikit ya, jadi waktu itu pas kotak konser yang comeback tuh yang mini konser, itu masih yang main kayaknya masih Mas Maleh kayaknya deh. Oh iya. Ya masih itu lama tuh. Kan aku kan bantuin artis Warner waktu itu kan. Oh iya. Yang Warner beberapa artis Warner yang dalam Warner kamu. Yang muda-muda mah aku bantuin. Terus waktu itu berapa bulan sebelum itu kotak nyari keyboardis kan sebenarnya. Iya. Sebelum Mas Niko ya. Iya. Gitu si Mas Aldi udah, "Neng lu ikut aja tuh." Udah gitu. Terus tapi gini, lu harus pastiin jadwal lu kosong dulu. Gue bilang, "Aduh Mas, kalau jadwal kosong gak enak nih, udah ada yang booking." Terus kayak gue kayaknya nggak bisa deh kalau harus gitu ya udah. Cuman pokoknya dari situ cuman akhirnya ya gue memutuskan untuk ya udah deh nggak usah ikut deh gitu. Tapi gue penasaran kan, jadi pas konser itu pokoknya kotak main terakhir kan, gue main dulu, terus pas kotak main tuh gue iseng pengen lihat dari samping gitu. Gue lihat bahkan kayak Mas Niko mainnya bener sekarang udah ada sequencer juga dan memang ya dominan gitar gitu kan. Jadi ya mainnya nahan gitu, cuman gini, kadang nggak main, kadang kalau nggak piano doang. Iya. Gitu. Terus gue kayak susah itu ya kalau mau, buat gue agak susah waktu itu karena kan ya biasanya kan main tanda kutip cakar-cakar aja gitu. Dari diri sendiri aja gitu. Nah sedangkan kalau main di band tadi lebih apa ya? Ya komposisi bandnya sendiri gitu loh. Kita nggak bisa gue di sini mau comping aja, gue mau comping chops atau apalah atau isi sinlit apa. Nggak nyambung kan sinlit di kotak. Buat apa coba orang itu gitar gitu. Ininya, warnanya gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi emang agak susah di situ sih Mas. Seperti yang kamu bilang. Iya ego ya. Bukan ego sih, lebih ke apa ya? Nafsu sih. Iya nafsu ya. Apalagi lagi manggung gitu ya. Darah muda. Iya, anjir. Ya itu susahnya di situ. Makanya dari tahun ke tahun itu kayak oke, gue belajar di situ. Iya. Ya tetap harus tahu batasannya, harus ngerti dinamiknya. Sama harus bisa tight-nya gitu. Iya. Kalau sound sendiri, sound drum. Sound drum sih di kotak nyapein jujur. Karena dengan gua main moving gitu. Maksudnya lebih ke ada sedikit fast-nya, mesti cepetnya tuh ada sih Mas, ada beberapa feeling yang gua masukin cepet tuh ada. Tapi movingnya juga nggak gampang ya. Itu bikin gua agak kesusahan karena tone dari yang drum yang gua pakai ini agak nggak memadahi gitu. Oke. gitu. Yang sekarang? Low tone semua, snare, tom, floor, low tone semua. Iya. Jadi bounce-nya tuh nggak dapat. Kalau gue mau fill in speed gitu tuh capek Mas. Bisa, tapi capek banget. Coba pakai tuning standar atau tuning high. Section kan enak banget, chops tuh tuning high. Iya, kalau buat fill in enak banget. Itu kayak anjir nggak enak banget. Tapi gimana caranya? Karena yang utama adalah ya soundnya kayak gini. Kayak gitu ya. Iya. Tapi memang sih kalau gue sempat compare sih Mas. Gue mau lihat drummer yang dulu. Memang nggak mendekati kayak gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu karena apa gitu. Dan ternyata memang keinginan Mamang, keinginan soundman, pengennya yang kayak gitu. Soundnya yang begini. Gitu. Dan drummer sebelumnya tuh banyak yang nggak ngejar karena menurut mereka gue nggak suka sound begini gitu. Iya. Ya kan kita yang kerja di situ ya gitu. Jadi kayak oke, lu ada order apa gitu. Ya gue lebih ke situ sih. Lu order apa? Kalau kita pengennya soundnya begini. Tapi terserah lu gimana gitu. Oke, gue tuning kayak gini. Gimana? Kayak gini nggak? Lah begitu. Tapi sebenarnya susah di gue nih. Capek buat gue main capek banget Mas. Apalagi rock ya dengan energik, powerful gitu. Tapi gue harus ngakalin bounce yang ini nggak sesuai sebenarnya. Cuman udah jadi kebiasaan sih sekarang. Walaupun tetap masih ngerasain capek sih masih. Gitu ya. Maksudnya pemilihan sound itu juga penting kan? Penting. Maksudnya karakter juga gitu. Berarti drum sebelum ya pas awal kamu masuk, berarti belum drum yang sekarang dong? Belum. Drum yang kotak itu? Belum. Jadi kotak itu pas gue masuk kebetulan kelar kontraknya sama brand yang sebelumnya. Oke. Drumnya masih ada, karena dikasih kan. Tapi kontrak udah kelar, pas gue masuk udah kelar Mas. Udah, Mamang sempat ngomong, carilah endorsement gitu. Ya kan gue bingung ya Mas, nyari ya bukan apa-apa ya. Gue sempat adalah penawaran akhirnya dari beberapa drum kapital, akhirnya gue memilih Kairi. Drum Indonesia. Made in Indonesia. Sedap. Tahun berapa tuh? Kairi tuh tahun? 19. 2019 itu ya? Iya, tapi akhir ya Mas ya. Oke. Oktober, November kalau nggak salah.
Oh, oke. Ini kamu custom sendiri atau memang mass product? Oh, oke. Yang bukan custom sih, yang signature baru di tahun ini, signature. Akan keluar? Udah keluar. Oh, udah keluar? Iya, yang putih yang... Oh, yang putih itu? Iya, yang ya, setiap kalau ketemu drummer pasti, anjing apa-apaan sih lu 13 drum katanya. Iya, 13 drum itu. Iya, itu yang signature. Itu yang signature. Tapi tetap mass product. Itu ada serinya, memang seri. Tapi karena signature, yang dibedain kayak looks-nya aja. Warnanya lu pengen warna apa gitu. Terus di badge brandnya ditambahin ada signature series gitu. Oh, tapi secara ini tetap masih sama mass product karena snare hi-hat juga tom juga sama. Udah mass product. Itu mass product sih. Karena udah ada serinya kan. Serinya ya. Kayaknya udah nggak custom Mas. Udah nggak custom lagi ya. Pride-nya beda. Kalau gue sih lebih pride drum yang punya series. Iya, benar. Karena formulanya ya lu punya formula. Kalau custom kayak ngambang, kayak nggak punya jati diri gitu. Iya. Sound tuh beda-beda pasti. Iya pasti. Gitu. Benar. Makanya gue kenapa milih Kairi adalah Kairi ini produk Indonesia yang udah punya standar sama dengan drum-drum yang udah berdiri puluhan tahun dan udah mendunia gitu. Oh iya benar. Iya kalau ngomongin ego atau ngomongin pride Mas, nggak cuman Kairi gitu. Ada brand-brand gede yang udah ada penawaran gitu. Tapi kan balik lagi, gue amazed dengan produk ini gitu. Iya. Makanya gue ambil Kairi. Keren banget teman-teman yang lihat 3 bass drum itu signature Gilang. Itu dijual tapi kan? Udah dijual. Dijual terpisah? Enggak. Jadi satu paket? Satu paket udah. Tapi memang nggak kayak yang kayak seri gue Mas ya. Nggak yang 3 bass drum juga sih. Enggak. Ya nggak perlu juga kalau buat reguler ya. Ngabisin tempat kalau reguler. Itu mah buat gaya doang Mas. Buat biar kelihatan sangar aja sebenarnya. Berarti sekarang tiap manggung kamu 3 bass drum nggak juga? Kalau cuman di acara kemarin biasa, ya kalau event biasa, festival biasa ya 2. Oh, satu doang. Double pedal tapi? Double pedal. Double pedalnya pakai? Kairi ngeluarin double pedal. Oh, ini punya Kairi juga. Gila. Keren. Simbal kamu apa simbal? Oke, simbal itu gue tadinya mau jalan sama brand Capital. Oke. Merek luar. Dia udah settle banget tuh. Cuman masuklah produk Indonesia ini yang bernama Nebula. Iya, akhirnya gue datang ke pabriknya Mas. Di Jawa? Di Soreang. Soreang Bandung. Pinggir Bandung pinggir ya. Stadion. Gue kesana, gue minta, keluarin semua simbal lu. Semuanya seri keluarin. Itu udah kayak sampah Mas. Segini tuh udah simbal semua udah kayak sampah. Gue cobain salah satu. Amazed banget sih. Jujur gue amazed banget. Maksudnya kayak, serius nih? Ini lu yang bikin? Ini pabrik Indonesia nih gitu. Gue diajak ke pabriknya. Gue lihat sendiri. Gila ya, udah gak pakai lama. Udah gue sign sama lu. Oke. Karena jadi challenge buat gue ketika gue bisa ngangkat nama produk ini. Iya. Kalau gue ngebawain produk yang udah ada. Ya challenge gue di mana Mas? Memang, jujur ya, saya sorry buat teman-teman drummer, teman-teman gue yang lain, mereka juga cari pride-nya. Iya kan? Gue berhasil bisa ngebet itu. Gue cukup ketika gue udah ditawarin sama mereka, itu udah cukup buat gue. Oh berarti puji Tuhan gue punya value yang mereka pengen dapetin gitu. Tapi untuk kerjasama, gue punya challenge buat gue gimana cara gue bisa ngangkat produk ini. Gitu. Satu itu, yang kedua karena gue mah cocok soundnya, gila. Nebula. Langsung. Keren. Mantap banget, gila ya, keren ya perjalanan seorang Gilang Ramadan ya. Gilang Rahayu tadi. Rahayu. Dulu Mas beli simbal aja sampai gue ngumpulin duit Mas. Iya. Pokoknya dari semenjak bokap gue udah nggak ngedanain gue main musik ya. Anjir, beli simbalnya rasanya, nunggu berapa bangunan lagi deh. Iya, karena drummer tuh mahal ya. Lebih mahal dari. Sampai ada teman-teman gue yang kayak kelihatannya BU mau ngejual alat tuh, akhirnya sih jual murah nih ya. Jual berapa? Iya Mas, anjir. Simbal sobek aja udah pusing. Iya, benar. Dan harganya juga nggak murah ya. Iya. Dan banyak perintilannya. Perintilannya banyak, puji Tuhan banget lah dipercaya sama produk ini. Keren. Nah, kalau YouTube sendiri, lu sekarang lagi bikinnya konten apa, atau misalnya ada rencana bakal bikin apa nih? Karena jujur nih, YouTube gue udah hampir setahun mati. Oh iya, karena gue nikah kemarin Mas. Oh iya. Anjir, itu bener-bener itu nyita waktu banget sih. Iya. Banget. Nikah, terus habis itu tahu-tahu puji Tuhan dikasih jadwal yang agak
tidak manusiawi juga. Ya, puji Tuhan. Itu namanya berkat orang nikah. Ya benar. Ya udah habis itu akhirnya gue mikir oke, gue mau lanjutin lagi. Itu dia udah mulai gue susun planningnya. Oke. Gue lagi mau ngarah ke Bandung. Ini gue spill dulu nih. Gue mau ngarah ke Bandung. Drummer Bandung gue mau sikat semua buat gue konten. Oh keren. Indie kan Bandung keren-keren. Drummer keren-keren. Teman-teman gue keren-keren mas Bandung. Iya, gue mau sikat nih Bandung nih. Bandung. Jakarta nih udah nih kan kemarin kan. Bukan berarti enggak ya. Ntar lagi tapi gue lagi sisihin waktu buat Bandung deh. Gue sikat Bandung dulu. Tapi maksudnya tapi nggak terpaku ke cuman drummer doang kan? Enggak semuanya. Iya. Semuanya. Nggak kayak konten teman kita satu lagi kan? Nah, kalau itu kan udah jelas dari nama udah jelas. Iqbal. Dari nama udah jelas. Tapi dia juga juga sama Mas Bima Jerok juga. Iya, Mas Bima juga. Benar. Tapi saya thanks banget gue sama Iqbal. Dia salah satu orang yang nge-push gue untuk aktifnya YouTube lah gitu. Kenapa coba? Karena waktu gue main ke YouTube dia nggak bisa bayar. Gue bayar pakai engagement katanya. Kurang ajar. Sama aku juga bisa bayar nih. Loh tapi bener mas. Menurut gue adalah gini. Nggak semuanya tuh diukur dengan duit. Iya. Bener. Gue sangat rela dengan siapapun, apalagi teman-teman musisi ya. Ayo bareng-bareng gitu. Karena gue tahu rasanya gimana gue ngebangun dia. Makanya nggak semua tuh dinilai sama itu. Karena asasnya adalah asas pertemanan itu lebih dari segalanya menurut gue. Ya benar. Gitu. Gue bisa kenal. Itu asli itu lebih kena banget. Makanya gue bisa kenal teman-teman dari konten salah satunya. Iya dari konten. Dan ya maksudnya itu long term lah. Tapi bagus loh. Akhirnya Iqbal juga ngasih gue edukasi juga gitu. Bukan soal nggak ngasih duitnya, tapi ada lu kenapa YouTube biar collab kita tuh jadi gitu. Engagement yang gue punya itu bisa ngalir ke lu juga gitu, dan itu works. Itu berhasil juga gitu. Karena gue nggak dipungkiri Iqbal dari tahun kapan anjir mas? Itu udah lama banget. Udah lama banget gitu. Dan ekosistem dia tuh udah terbentuk udah lama banget di sini. Iya benar. Makanya gue serap ilmu itu. Makanya nggak hitung-hitungan sama sekali gitu. Maksudnya dengan siapapun teman-teman collab, ayo banget. Karena gue juga saya thanks juga. Anjir lu member ke gue nggak bisa bayar lu gitu. Tapi lu meluangkan waktu. Itu keapresiasi banget. Iya benar. Aku pun begitu mengapresiasi Gilang ya. Iya apresiasi loh. Aku dipanggil sama Mas Laudeng itu apresiasi. Gue say thanks loh. Dipercaya untuk ngobrol di sini. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman karena amin. Banyak yang nonton aku kan juga kayak dari daerah mana yang mau ke Jakarta tanda kutip belum bisa gitu sulit. Jadi mereka penasaran kan kadang jadi kayak wah ini dengar ternyata session di Jakarta gini, musisi di Jakarta gini gitu. Bad or good ya tetap ya bad or good, tetap ada bad or goodnya ya. Iya 80% good. Iya. Iya benar. Badnya sih gimana kita? Menurut gua sih gitu. Benar. Benar. Kan bad or good tuh bad tuh relatif ya. Kalau good udah harusnya mutlak ya. Iya. Bad itu tuh 10% gimana kita, 10% gimana orang. Tapi ya tinggal kita nyikapin aja. Iya, nah jadi ini sebelum mengakhiri obrolan kita yang seru banget ini, nah gue biasa suka juga tanya sih ke teman-teman yang lain gitu. Suka duka lo sebagai musisi nih, apalagi lo kan perantau gitu, lo datang ke Jakarta, sekarang jadi professional musician. Apa suka dukanya nih? Sukanya adalah kalau kita udah menuai. Sukanya. Iya. Dukanya adalah ketika kita masih menabur. Menabur, berperih-perih, sakit-sakit, ngebangun karir itu yang soalnya di situ sih. Dan sukanya ya. Dan dukanya dan maksudnya lu menjalani ya tadi proses cerita tadi ya. Memang duka banget ya, maksudnya itu kan kayak harus ada kesamaan antara faktor dari kita sendiri dan faktor luck-nya. Iya. Faktor X tadi ya? Iya, faktor X-nya. Cuman memang menuju ke situnya memang kita harus gimana fight itu memang benar-benar fight. Dan emang gak gampang. Iya. Duka banget, perih-perih banget, luka-luka banget gitu. Tapi ya itu balik lagi mental. Mental lu yang ngebentuk lu gitu. Iya, benar. Keren. Itu tuh semoga bisa menginspirasi teman-teman, berikan gambaran buat teman-teman kalau mau masuk dunia musik ya. Jadi jangan cuma lihat enaknya doang ya. Sekarang lihat wah enak ya. Mas Gilang keluar kota terus, jalan-jalan terus gitu loh. Main sama artis terus, ya artisnya satu sih. Cuma ketemu artis-artis lain juga kan. Iya. Ketemu Mas Laudeng. Waduh, tapi saya bukan artis. Prosesnya itu loh, tapi yang perlu
dijalani. Iya. Gitu. Satu lagi terakhirnya aku suka lupa nih. Saran buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik, baru mau berkarir, ataupun yang seperti kamu yang pendatang dari luar Jakarta gitu, yang ingin menjadi musisi gitu. Saran dari Mas Gilang. Saran gue adalah pertebal mentalmu. Itu udah pasti banget. Karena kalau mentalnya caur atau mentalnya melempem, itu agak susah banget. Mas. Akan kembali. Akan balik, akan pulang. Menghadapi kerasnya sih. Iya benar. Yang kedua, attitude. Karena attitude itu sangat-sangat penting banget dimanapun kita berada gitu. Apalagi di circle musisi, attitude tuh yang dibutuhin banget ya Mas. Be kind aja Mas sama orang gitu. Dan yang ketiga, pintar-pintar kita ngebuka diri. Untuk bergaul sama siapapun. Karena mungkin orang taunya circle musik tuh luas banget. Tapi kalau kita udah di situ, anjir di situ aja. Di situ aja benar. Seluas-luasnya circle musisi ya di situ aja. Makanya ya buka diri aja buat kumpul, buat gabung sama teman-teman yang lain. Banyakin teman gitu. Benar. Saran gue sih itu sih Mas. Sama sering-sering latihan aja sih. Maksudnya lu siap kapanpun lu dibutuhkan lu siap gitu. Dengan skill yang lu punya. Makanya tetap asah itu tadi. Karena kalau nggak ada kesiapan, kesempatan datang sayang. Tapi ada kesempatan, kesiapan nggak ada, sayang juga. Jadi harus siap aja. Kapanpun lu siap, ketika kesempatan ada, match. Benar. Gak cuman Tinder. Gak cuman Tinder yang match. Itu. Jadi kesempatan dan kesiapan juga harus match juga ya. Harus match. Gitu. Nah itu semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, jadi masukan, menjadi rema bagi kehidupan teman-teman. Bener gak? Kotak persembahan di sini. Nggak, sekarang udah pakai QR code. Tolong kasih QR di sini. Kiris, udah pakai kiris. Semoga itu bisa menjadi masukan buat teman-teman di rumah kalau mau menjadi musisi, ataupun buat nggak harus buat teman-teman jadi musisi, buat orang tua ya yang anaknya mau jadi musisi juga. Tolong support lah. Bisa menjadi pembelajaran ya buat teman-teman. Ini buktinya nih, sukses hasil dukungan orang tua. Mantep. Oke, Gilang, thank you banget. Mas, terima kasih banyak. Aku yang thank you banget loh, gue dipercaya Mas Laudeng untuk ngobrol di sini. Ini apresiasi yang tidak terbayar. Keren. Jadi teman-teman dukung terus Gilang. Teman-teman juga boleh mampir ke YouTube channelnya Gilang. Silahkan. Juga boleh didengerin karya-karyanya dengan sepijak. Ya, band gua di semua platform digital gitu. Dan jangan lupa untuk beli tiket konser Kotak. Wajib. Tapi konsernya masih diundur. Ya festival-festival lain kan ada lah, Kotak banyak main lah. Oke teman-teman, sampai jumpa di serundeng lainnya. Semoga bisa menginspirasi kalian. Kalau kalian pengen nonton serundeng bersama teman-teman musisi lainnya dengan instrumen-instrumen lainnya, bisa cek aja ya di sini, di profil kita di profil YouTube Moe Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kalau kalian merasa ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Yang mau bertanya-tanya juga boleh langsung hubungin saya di @laudeng dan juga @Moe Production. Dan juga bisa komen di bawah. langsung. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.